Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faisal Rahendra, SHMH. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Hukum Waris Adat. Kami dari kelompok 3 dengan judul Hukum Waris Adat. Saksikan video pemaparannya. Stay tune ya. Hukum waris bersifat plural, yang dimana hukum waris tidak bisa diatur oleh satu sistem hukum saja, melainkan diatur oleh beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan. Adapun sistem hukum waris yang terdapat di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama itu hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan hukum waris yang bersumber dari kebiasaan sehingga bersifat khusus. Dan yang kedua itu hukum waris agama. Hukum waris agama bersumber dari kitab sehingga bersifat universal dan sakral. Dan yang ketiga itu hukum waris perdata, yang dimana hukum waris perdata bersumber dari undang-undangan sehingga bersifat formal dan nasional. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat keluarga. Berikut pembahasan yang akan kami bahas. Check it out! Pengertian hukum waris adat. Istilah waris dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang kini menjadi bahasa Indonesia. Lalu, tahu nggak sih apa itu arti hukum waris adat? Hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan oleh pewaris kepada ahli waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Sistem waris hukum adat. Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum waris dalam hukum adat. Yang pertama, sistem kewarisan individual. Cirinya, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris, seperti halnya dalam masyarakat bilateral di Jawa. Yang kedua, sistem kewarisan kolektif. Cirinya, harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan oleh sekumpulan ahli waris, kecuali untuk dimanfaatkan, terutama kepada mereka yang lebih membutuhkan, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Yang ketiga, sistem kewarisan mayorat. Cirinya, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja. Seperti di Bali, di mana hak mayorat diberikan kepada anak laki-laki tertua saja. Berikutnya, unsur-unsur kewarisan dalam hukum adat. Ada 3. Yang pertama, harta warisan. Harta waris adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dan akan diteruskan oleh ahli waris lainnya berdasarkan sistem kekerabatan dan sistem pewarisan oleh masyarakat adat setempat. Yang kedua, pewaris. Pewaris adalah orang yang memiliki harta. Yang ketiga adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak atas benda warisan tersebut dan merupakan anggota terdekat oleh pewaris. Selanjutnya adalah asas umum hukum waris adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah asas ketuhanan dan pengendalian diri. Apabila ada pewaris yang wafat, para pewaris tidak boleh berselisih dan berebut harta warisan.
Yang kedua, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak. Para pewaris diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan. Yang ketiga, asas kerukunan dan kekeluargaan. Para pewaris memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai. Yang keempat, asas musyawarah dan mufakat. Tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara satu dan yang lain. Yang kelima, asas keadilan dan pariyurma. Warisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota ahli waris. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, ahli waris dalam hukum adat. Ahli waris dalam hukum adat terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, ahli waris patrilineal, merupakan ahli waris dari keturunan ayah, sehingga anak laki-laki lebih berkuasa daripada anak perempuan. Yang kedua, ahli waris matrilineal, merupakan garis keturunan dari pihak ibu, di mana harta dan ahli warisnya akan diberikan kepada anak perempuannya. Yang ketiga, ahli waris parental, merupakan ahli waris yang akan diberikan secara bersama atau tidak dibedakan maupun anak laki-laki ataupun anak perempuan. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta warisan dibagi. Secara formal, unsur-unsur hukum waris adat terbagi menjadi 2, yaitu harta benda warisan adat dan pewaris atau dan ahli waris. Apabila melakukan suatu perkawinan, hal tersebut akan berakibat terhadap perubahan-perubahan dalam hal hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, tempat tinggal maupun harta. Perubahan tersebut memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan, patrilineal, matrilineal, atau parental, atau bisa juga disebut bilateral. Terima kasih. Bye-bye! Thank you for watching, guys! Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.